Sungai Citarum. Dengan telah dibangunnya PLTA Jatiluhur dan Saguling dalam tahun-tahun yang lalu, daerah sepanjang aliran sungai terbesar di Jawa Barat ini telah menjadi salah satu pusat pembangkit tenaga listrik yang utama di Indonesia. Dan sekarang akan dimulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air yang baru. Ini adalah proyek PLTA Cirata yang diperkirakan akan menghasilkan tenaga listrik maksimum 1000 megawatt. Hampir 4 tahun sejak perencanaannya yang dimulai pada bulan Januari 1984, proyek PLTA Cirata saat ini akan memulai dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Mei 1984, proyek PLTA Cirata melangsungkan upacara peledakan tanah yang pertama. Upacara dihadiri oleh Menteri Pertambangan dan Energi Profesor Dr. Subroto yang menyampaikan pidato ucapan selamat pada awal dari peristiwa ini sebagai tanda dimulainya suatu proyek raksasa nasional. Hadir pula pada upacara ini Wakil Gubernur Jawa Barat Insinyur Suhud Warnain dan Direktur Utama PLN Insinyur Sarjono. Peledakan dilaksanakan yang menandai dimulainya pekerjaan pembangunan proyek PLTA Cirata.
musim penghujan, maka pertambahan aliran air akan dapat mempersulit pengalihan aliran sungai hingga dapat memberi pengaruh buruk terhadap seluruh jadwal pembangunan bendungan. Di proyek PLTA Cirata, setelah bendungan selesai, sebagian dari terowongan pengelak di sebelah hilir akan dimanfaatkan untuk terowongan pelimpah. Terowongan-terowongan pengelak dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dihubungkan kira-kira pada titik pertengahannya dengan saluran pelimpah berdiameter 10 meter yang dibangun miring. Terowongan pengelak yang dipergunakan selama pembangunan bendungan setelah bendungan selesai ditutup di pertengahannya. Kemudian sebagian dari terowongan-terowongan pengelak di sebelah hilir yang telah dihubungkan dengan terowongan miring saluran pelimpah akan terus berfungsi sebagai saluran keluar bangunan pelimpah dan akan mampu mengalirkan air maksimum 2.600 meter kubik per detik. Hal ini pasti sudah dipertimbangkan dari segi kelayakan dan ekonomi. Ini adalah titik hubung antara terowongan pelimpah dengan terowongan pengelak yang telah selesai. Dengan demikian, pekerjaan pembangunan terowongan pengelak sudah dapat diselesaikan sepenuhnya. Di daerah ini, mengalihkan aliran sungai pada musim penghujan yang berlangsung dari November sampai April harus dielakkan. Pada tanggal 7 Oktober 1985, pengalihan aliran sungai dimulai. Hal ini adalah sangat menguntungkan karena tepat sebelum musim penghujan mulai. Upacara pengalihan aliran sungai diadakan untuk menandai tahap baru dalam proyek besar ini, dihadiri oleh Direktur Utama PLN Insinyur Sarjono. Direktur Utama sendiri yang memberi tanda dimulainya pengalihan aliran sungai. Batu yang diurukkan ke arah Marilah sekarang kita tinjau struktur bendungan utama PLTA Cirata yang akan dibangun. Bendungan yang akan dibangun adalah sebuah bendungan jenis urugan batu yang menggunakan bahan batu breksia untuk bagian intinya. Batu andesit yang terkenal atas daya tahannya akan digunakan untuk bagian permukaannya. Suatu inti kedap air yang terdiri dari bahan tanah liat biasanya dibangun di bagian dalam dari bendungan urugan batu. Namun bagi bendungan Cirata, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bahan tanah liat yang memenuhi syarat tidak diperoleh di daerah dekat bendungan. Karena itu diputuskan untuk mempergunakan pelat beton yang dipasang pada permukaan bagian hulu bendungan yang berfungsi sebagai lapisan kedap air. Pelat beton dihubungkan dengan tow slab yang dipasang pada ujung bawah hulu bendungan. Sekarang marilah kita tinjau proses pembangunan bendungan utama. Pertama-tama suatu tow slab untuk lapis muka beton dipersiapkan pada pondasi bendungan.
Kemudian dilakukan penimbunan batu, dan segera disusul dengan pekerjaan penyemprotan lapisan aspal pada permukaan bendungan bagian hulu untuk mencegah terjadinya erosi pada permukaan akibat hujan. Pekerjaan penimbunan untuk bendungan dengan bahan-bahan batu sebanyak 3.850.000 meter kubik pada proyek PLTA Cirata ini telah memakan lebih dari sepertiga waktu yang diperlukan untuk membangun bendungan. Setelah penimbunan batu selesai, maka dimulai pekerjaan pembuatan starter slab untuk plat muka beton. Pada waktu yang bersamaan dimulailah consolidation grouting ke arah batu dasar dengan kedalaman maksimum 20 meter. Selain itu juga dimulai pekerjaan curtain grouting dengan kedalaman maksimum 100 meter. Pekerjaan grouting ini dimaksud untuk mencegah terjadinya perembesan air melalui dasar bendungan. Plat muka beton dibagi menjadi lajur-lajur selebar 15 meter. Pengecoran plat beton muka pada lajur-lajur dilakukan selang-seling, dimulai dari starter slab ke arah atas. Dengan demikian, setelah pekerjaan pada salah satu lajur selesai, pengecoran beton akan dilanjutkan ke lajur kedua dari lajur yang baru saja dicor. Pengecoran plat muka beton dimulai dari tengah bendungan menuju ke arah kedua ujungnya. Tebal plat muka beton pada ujung dasarnya adalah 72 cm, sedang pada bagian puncak tebalnya adalah 35 cm. Sedang panjang maksimum lajur plat beton muka adalah 215 meter. Terlihat coverdam telah selesai dibangun. Pada tanggal 6 Mei 1986, sebelum dimulainya pekerjaan besar-besaran pembangunan bendungan utama, dilangsungkan upacara peletakan batu abadi proyek Cirata. Pada upacara ini hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa proyek Cirata dengan memanfaatkan sumber-sumber alam berupa tenaga air akan mengembangkan secara besar-besaran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang kian meningkat di Indonesia. Dengan demikian berarti bahwa sumbangan PLN terhadap pembangunan ekonomi nasional Indonesia akan sangat besar. Batu abadi telah ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Batu abadi sebagai lambang keselamatan dan kesuksesan pekerjaan pembangunan proyek PLTA Cirata diturunkan ke dasar bendungan. Peledakan dilakukan di daerah penambangan batu breksia untuk mendapatkan bahan urugan bendungan. Sebagian besar batu yang digunakan untuk bahan timbunan bendungan digali di sini. Alat-alat berat digunakan untuk mengangkat dan mengangkut batu untuk bendungan. Pekerjaan di daerah penambangan batu ini berlangsung terus sampai penimbunan batu di bendungan selesai. Inilah Gunung Asoipan, daerah penambangan batu lainnya yang terletak kira-kira 12 km dari bendungan. Dari sini ditambang batu andesit. Mesin pemecah batu beroperasi sepenuhnya untuk menyediakan bahan-bahan batu andesit yang akan digunakan untuk bahan pembuatan beton dan lapisan transisi di sisi sebelah hulu serta drainase yang terletak di bawah tubuh bendungan. Coverdam yang telah selesai. Di bagian hilir sungai telah dimulai pekerjaan penimbunan batu untuk bendungan utama. Bahan urugan batu diangkut dan ditimbun di tempat-tempat yang telah ditetapkan menurut kualitas dan ukurannya.
adalah penting untuk memadatkan urugan batu yang telah ditimbun itu. Untuk memadatkan permukaan horizontal maupun permukaan yang miring dari tubuh bendungan, dipergunakan vibratory roller. Dari hari ke hari, tubuh bendungan menjadi semakin tinggi. Inilah base camp utama yang dapat dilukiskan sebagai kehidupan inti dari proyek Cirata dan merupakan basis utama bagi para insinyur yang bertanggung jawab atas berbagai aspek proyek ini. Proyek PLTA memerlukan berbagai jenis keahlian teknik tingkat tinggi. Berbagai masalah dan persoalan dipelajari dengan teliti dengan kerjasama Dewan Konsultan yang terdiri dari ahli-ahli terkenal di dunia yang keberadaannya dianjurkan oleh Bank Dunia dan dipilih oleh PLN. Terutama sekali berhubung pembangkit tenaga listriknya harus dibangun di bawah tanah, proyek ini menyangkut berbagai masalah penting, termasuk keperluan membangun sebuah ruangan besar. Sekarang marilah kita tinjau bangunan-bangunan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah gambaran lengkap dari bangunan-bangunan bawah tanah yang akan dibangun untuk pembangkit tenaga listrik. Sejumlah terowongan yang menyebar ke berbagai jurusan ini adalah terowongan kerja yang kemudian akan dipergunakan untuk terowongan ventilasi dan jalan untuk mengangkut alat-alat elektromekanik. Ruangan besar di bagian tengah akan digunakan untuk fasilitas-fasilitas pembangkit listrik. Dari seluruh gambar yang terlihat, bagian yang diberi warna menunjukkan tahap pertama yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunannya. Sedang yang tidak berwarna adalah pembangunan tahap kedua yang pembangunannya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Ini adalah penampang melintang dari suatu ruangan yang sangat penting berupa bangunan bawah tanah. Bentuk ruangan seperti telur ini tingginya 49,5 meter dan lebarnya 35 meter. Luas penampang melintang lebih kurang 1.300 meter persegi yang cukup luas untuk diisi dengan sebuah gedung. Panjang ruangan ini adalah 253 meter dan volumenya adalah 320.000 meter kubik. Ruangan yang digali pada batu di bawah tanah ini adalah salah satu bangunan pembangkit listrik bawah tanah yang terbesar di dunia, ditinjau dari bentang lebar bersihnya. Ruangan ini dibangun jauh di bawah tanah, sehingga sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh tekanan yang sangat besar dari batuan di atasnya. Maka dari itu bentuk ruangan ditetapkan sedemikian rupa sehingga pengaruh tekanan batuan tersebut dapat dibatasi hingga sekecil mungkin. Untuk proyek PLTA Cirata dipilih bentuk ruangan yang agak melengkung mirip seperti telur, seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Bentuk cendawan di sebelah kanan adalah merupakan bentuk ruangan yang konvensional. Daerah di mana tegangan bekerja, suatu aspek penting dalam stabilitas struktural dari kedua bentuk tersebut telah diteliti dan dipelajari dalam suatu simulasi dengan mempergunakan komputer. Dalam hal bentuk cendawan, daerah yang dipengaruhi oleh tegangan akan meluas jauh ke dalam tanah, sedangkan pada ruangan berbentuk telur, daerah yang dipengaruhi tegangan terbatas pada suatu daerah yang dangkal hingga kestabilan strukturalnya lebih baik. Karena besarnya manfaat yang diperoleh dari bentuk telur, maka untuk bangunan bawah tanah proyek Cirata ditetapkan menggunakan bentuk ruangan yang melengkung mirip seperti telur tersebut. Untuk membangun ruangan jenis tersebut, pekerjaan penggaliannya dilakukan selangkah demi selangkah, dimulai dari bagian puncak.
suatu sistem penyangga batuan yang bertugas untuk menahan ruangan terhadap pengaruh tekanan batuan merupakan hal yang sangat penting. Dalam tahap terakhir akan diperlukan suatu sistem konstruksi yang dapat menyangga ruangan dengan volume kurang lebih 320.000 meter kubik tanah tersebut. Untuk itu di proyek PLTA Cirata dianut suatu cara baru pembuatan terowongan yang disebut The New Austrian Tunneling Method atau disingkat NATEM. NATEM adalah suatu cara penggalian terowongan yang rasional yang menggunakan batuan di sekeliling ruangan sebagai bahan penyangga ruangan tersebut. Sebagai tambahan penguat, pada dinding terowongan disemprotkan shotcrete pada permukaan batuan yang baru saja digali, di mana kemudian disusul dengan pemasangan sejumlah rock bolt dan angker prategang pada dinding terowongan. Setelah bagian puncak selesai, penggalian ruangan diteruskan ke arah bawah dengan menggali suatu glory hole. Dengan mempergunakan suatu metode konstruksi yang efektif, batu hasil galian didorong masuk ke dalam glory hole dan setelah jatuh di dasarnya, dimuat ke dalam truk untuk kemudian diangkut dan dibuang ke area pembuangan yang sudah ditentukan. Dengan cara ini yaitu mengulangi pekerjaan menggali dan menyangga batuan, ruangan bawah tanah dibangun. Kenaikan tekanan batuan yang terjadi akibat adanya rongga ditahan oleh batuan di sekeliling rongga yang telah di-shotcrete dan disatu padukan dengan menggunakan sejumlah besar rock bolt dan angker prategang. Karena NATEM merupakan suatu metode pembangunan rasional yang menggunakan batuan di sekeliling ruangan sebagai penyangga, maka adalah sangat penting untuk secara berkala memantau perubahan tekanan yang terjadi di batuan. Sebuah ruangan luas dibangun jauh di bawah tanah. Ruangan berbentuk setengah silinder ini adalah bagian puncak dari ruangan bawah tanah yang akan dipergunakan untuk rumah pembangkit PLTA Cirata. Pekerjaan penggalian secara penuh akan dimulai di bawah bagian ini. Para teknisi mendaki menuju ke bagian puncak ruangan. Mereka hendak mengukur ada tidaknya perubahan bentuk ruangan di puncak busur. Mengukur jarak dalam ruangan dengan mempergunakan convergence meter adalah merupakan salah satu pekerjaan pengukuran yang paling utama dan penting. Pekerjaan pengukuran tidak hanya terbatas pada mengukur permukaan ruangan saja. Ini adalah sebuah extensometer yang dipergunakan untuk mengukur perilaku batuan di sekeliling ruangan. Extensometer dipasang di dinding rongga galian. Menjelang selesainya pekerjaan penggalian, jumlah alat-alat pengukur yang dipasang mencapai 451 buah. Alat-alat pengukur ini dihubungkan dengan komputer yang terletak di dalam kamar pengukuran di samping ruangan bawah tanah yang akan dipergunakan sebagai rumah pembangkit. Data yang terkumpul akan dibawa ke kantor dan dianalisis dengan mempergunakan komputer. Ini adalah kamar komputer yang terletak di base camp utama. Data terbaru yang datang dari alat-alat pengukur dianalisis demi untuk keamanan penggalian selanjutnya maupun untuk mengevaluasi kestabilan ruangan bawah tanah setelah penggalian selesai seluruhnya. Ini adalah hasil analisis dari daerah pelepas tegangan sesuai dengan tahapan pekerjaan penggalian. Dengan membandingkan hasil perhitungan dengan perhitungan pada tahap desain, ditetapkanlah penyangga yang paling sesuai untuk tahapan pekerjaan penggalian berikutnya. Dengan kata lain, umpan balik yang cepat dari hasil pemantauan akan sangat berguna
untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang aman dan rasional ruangan bawah tanah. Sekarang marilah kita tinjau keadaan di ruangan bawah tanah, di mana pekerjaan penggalian secara besar-besaran telah dimulai. Di sini serangkaian pekerjaan dilaksanakan secara sistematis di bawah suatu pengelolaan yang menyeluruh. Tumpukan hasil pekerjaan penggalian didorong masuk ke dalam glory hole dan jatuh ke dasarnya. Tumpukan yang berasal dari glory hole dimuat ke dalam truk dan diangkut keluar untuk dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Begitu satu tahap pekerjaan penggalian selesai, segera dimulailah serangkaian pemasangan instalasi pendukung. Lapisan pertama setebal 8 cm dari 3 lapisan shotcrete dengan total ketebalan 25 cm disemprotkan ke permukaan dinding rongga galian. Setelah shotcrete disemprotkan, kemudian angker prategang dengan teliti dimasukkan sampai kedalaman 25 meter dari permukaan dinding ruangan. Angker prategang yang dipasang dengan cara demikian, setelah digrouting ditarik dari bagian kepalanya dengan dongkrak hidrolis berkekuatan 100 ton, kemudian diketatkan agar dapat menyatu padukan permukaan dinding dengan massa batuan yang terletak jauh dari permukaannya. Dari hari ke hari, ruangan bawah tanah menjadi semakin luas dan besar. Ruangan bawah tanah proyek Cirata adalah merupakan salah satu bangunan pembangkit listrik bawah tanah yang terbesar di dunia, ditinjau dari lebar bentang bersihnya. Dari segi penggunaan NATEM, yaitu satu teknologi baru penggalian ruangan bawah tanah, proyek PLTA Cirata telah menarik perhatian para ahli teknik di seluruh dunia. Di proyek PLTA Cirata tidak hanya rumah pembangkit listriknya saja yang akan dibangun di bawah tanah, tapi juga seluruh saluran airnya. Salah satu pekerjaan lain yang menarik dan mempunyai ciri khusus adalah pembangunan penstock yang kemiringannya sangat besar. Pipa-pipa penstock berdiameter 5,2 meter diangkut dari pekarangan workshop ke tempat pemasangannya di ruangan bawah tanah. Kemiringan 50 derajat, pipa-pipa baja diletakkan di atas kereta dan perlahan-lahan diturunkan melalui lubang yang sangat curam, kemudian disambung dengan pipa yang telah terpasang dari arah bawah ke atas mempergunakan las listrik. Sementara itu, untuk melengkapi head race tunnel, dibangun surge tank yang merupakan sebuah ruangan besar berbentuk pipa tegak yang terletak di bawah tanah dengan garis tengah 18,6 meter dan tinggi 82 meter. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan bangunan dan fasilitas utama dari waktu yang telah ditentukan, maka hal ini akan memberi pengaruh buruk terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pembangunan adalah merupakan hal yang sangat penting. Secara teratur, para teknisi dari berbagai bagian maupun kepala proyek bertemu untuk membahas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Tugas utama yang dihadapi saat ini adalah pekerjaan pembuatan pelat muka beton bendungan utama. Pekerjaan permulaan pembuatan pelat muka beton bendungan utama adalah merupakan pekerjaan terakhir dari proyek PLTA Cirata yang penting dan sulit. Pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan pertama kali yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Luas total pelat muka beton dalam proyek ini adalah sangat besar, yaitu kurang lebih 50.000 meter persegi. Sebelum melaksanakan pekerjaan pembuatan pelat muka beton,
batang-batang baja penguat ukuran diameter 25-32 mm dipasang dalam bentuk anyaman jarak 20 cm. Tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ialah bagaimana cara mengecor beton secara terus-menerus pada permukaan bendungan yang miring, mengingat volume beton yang harus dicor adalah besar sekali. Untuk itu, alat-alat yang dipergunakan untuk membuat pelat muka beton, terutama pada daerah permukaan yang miring, telah diselidiki, dipersiapkan, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, hingga dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya pada semua tahap pekerjaan, mulai dari pemasangan batang penguat sampai penyelesaian pelat beton. Para pekerja sedang melaksanakan pekerjaan pembuatan pelat muka beton pada bendungan utama. Untuk melindungi dan mematangkan permukaan pelat beton, segera setelah pengecoran selesai, segera dilaksanakan penyemprotan dengan emulsi. Slip form, alat untuk mengecor pelat muka beton, bergerak dari bawah ke atas terus-menerus dengan kecepatan 3 meter setiap jam, bersamaan dengan pekerjaan penuangan beton. Dengan demikian, para pekerja harus tetap bertugas secara bergilir, meneruskan pekerjaan di satu jalur tanpa berhenti, hingga tidak terdapat sambungan dingin pada lapisan dalam pelat muka beton. Satu jalur pelat muka beton lebar 15 meter dapat diselesaikan dalam waktu maksimum 3 hari. Tugas penting lainnya adalah menyirami permukaan beton dengan air guna menghindarkan terjadinya retak-retak pada pelat muka beton. Pemasangan beton dengan sempurna adalah merupakan suatu tugas penting di daerah-daerah tropis. Penyiraman air dilakukan terus-menerus sampai waduk digenangi. Dengan selesainya pekerjaan pelat muka beton, maka pekerjaan bagian utama pembangunan bendungan juga berakhir. Ini adalah gambaran sebuah desa dekat proyek PLTA Cirata. Kebijaksanaan itu hanya dapat diwujudkan dengan pengertian yang dalam dari masyarakat setempat, seperti yang terlihat di sini. Pekerjaan pelat muka beton yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya selesai. Tubuh bendungan yang berwarna putih berdiri dengan megah di tengah-tengah kehijauan lembah Cirata. Saat upacara penggenangan akhirnya tiba.
Menteri Pertambangan dan Energi Profesor Dr. Subroto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Bapak Yogi SM datang ke proyek Cirata untuk menghadiri upacara penggenangan waduk PLTA Cirata. Tepat di muka di bawah tempat upacara ini terdapat pintu masuk terowongan pengelak. Pintu masuk terowongan pengelak akan diturunkan dan air akan segera mulai menggenangi mengisi waduk Cirata. Menteri Pertambangan dan Energi Profesor Dr. Subroto dan Gubernur Jawa Barat Bapak Yogi SM menekan tombol sirene sebagai tanda dimulainya pembendungan Sungai Citarum dan penggenangan waduk PLTA Cirata. Pintu-pintu terowongan pengelak telah diturunkan. Pembendungan Sungai Citarum akibat adanya bendungan Cirata yang menandai tahap terakhir pekerjaan pembangunan PLTA Cirata adalah merupakan saat yang membuat semua karyawan yang terlibat dalam pembangunan proyek PLTA Cirata diliputi perasaan haru bercampur gembira. Air Sungai Citarum yang aliran airnya dibendung oleh bendungan Cirata mulai menggenangi dasar waduk. Dalam beberapa bulan setelah musim hujan berakhir, akan terbentuk sebuah danau yang besar, sehingga pemandangan alam di daerah ini akan berubah. Sementara itu, di dalam ruangan yang luas di bawah tanah, sedang dilakukan pekerjaan pemasangan sebuah rumah siput berdiameter 12 meter yang akan mengalirkan 135 meter kubik air per detik untuk memutar turbin dan menghasilkan tenaga listrik. Ini adalah tata letak fasilitas-fasilitas pembangkitan tenaga listrik di dalam gedung di bawah tanah. Tenaga listrik yang dihasilkan proyek PLTA Cirata ini akan disalurkan dengan saluran udara ekstra tinggi 500 kV ke pelataran hubung Saguling untuk selanjutnya diteruskan ke Bandung, Jakarta, dan seluruh Pulau Jawa. Aliran air Sungai Citarum telah dibendung dan pada waktu musim hujan berakhir, waduk sudah penuh.
Pusat pengendalian bendungan ini mempunyai peranan yang penting, yaitu mengoperasikan sistem peringatan dini, serta menerima, memproses, dan mengirim data curah hujan di bagian hulu sungai, tinggi permukaan air waduk, dan keadaan sungai. Keadaan proyek PLTA Cirata pada saat penyelesaiannya pada tanggal 23 Mei 1989. Untuk merayakan selesainya pelaksanaan pekerjaan proyek nasional ini, diadakan suatu upacara peresmian yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ibu Tien Soeharto. Pengembangan tenaga listrik adalah penting sekali dalam usaha modernisasi Indonesia. Proyek Cirata yang telah dibangun dengan tugas besar ini mempunyai arti yang penting dan besar bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Untuk menandai telah selesainya pekerjaan proyek besar ini, Presiden Soeharto membubuhkan tanda tangan beliau pada prasasti penyelesaian proyek PLTA Cirata. Aliran sungai telah dibendung oleh bendungan, pintu bangunan pelimpah dibuka, dan percobaan melepaskan air dilakukan. Karena tinggi jatuh air dan volumenya besar, maka air yang dilepaskan menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Tetapi karena adanya aerator yang bekerja dengan efektif, maka erosi di daerah hilir sungai dapat dibatasi sekecil mungkin. Sekarang aliran air sudah hampir mencapai pintu pengambilan. Pintu pengambilan air untuk pembangkit listrik dibuka. Air mengalir melalui pintu pengambilan dan mengalir menuju ke arah gedung pembangkit listrik. Tombol starter generator ditekan. Atup masuk dibuka secara perlahan-lahan. Poros turbin raksasa berdiameter 970 mm mulai berputar. Inilah saat yang menegangkan untuk para staf teknisi. Kecepatan perputaran poros turbin meningkat dan lambat laun mendekati kecepatan 187,5 putaran tiap menit. Serangkaian uji coba seperti uji coba fungsi dan uji coba daya kerja turbin, generator, dan sistem kontrol dilakukan dengan teliti. Air yang keluar dari pintu pembuangan kembali mengalir ke Sungai Citarum. Proyek Cirata akan dioperasikan dengan menggunakan mesin-mesin yang canggih dan suatu sistem kontrol yang didasarkan pada teknologi elektronika mutakhir. Uji coba pengoperasian selama 8 bulan telah dilaksanakan untuk memastikan kemampuan mesin-mesin itu. Pembangunan proyek PLTA Cirata dari sejak pekerjaan dimulai hingga penyelesaiannya telah memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Sebagai hasilnya, gedung pembangkit listrik bawah tanah yang terbesar di dunia telah dirampungkan. Bendungan raksasa urugan batu berlapis pelat beton di mukanya ini akan terus berdiri kokoh sebagai bukti prestasi yang mencolok dalam sejarah pekerjaan teknik sipil di Indonesia dan dunia. Proyek ini yang telah terlaksana melalui kerjasama di antara para insinyur yang termasyhur di dunia telah melahirkan rasa kasih sayang
dan persahabatan yang sejati melampaui garis-garis perbatasan negara dan bangsa serta perbedaan kebudayaan. Sungai Citarum, karunia alam Indonesia. Sama halnya dengan air sungai yang tak henti-hentinya mengalir ini, tenaga listrik yang dikirimkan dari pusat pembangkit listrik Cirata pasti akan menyumbang dengan tak henti-hentinya pula terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan menuju kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.